Jadi ini green governance-nya, ini teknologinya. Jadi bagaimana menggabungkan green dan teknologi dalam pemerintahan ekonominya. Green ya, greennya, teknologinya, dalam ekonominya. Nah, dan aksi SDGs lokal dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Jadi kami sudah menelaah apa saja yang telah dilakukan di Kota Surabaya, kemudian kami menganalisis, kami mencoba membandingkan dengan negara lain. Akhirnya kami merekomendasikan ada 7 rencana aksi yang kami rekomendasikan. Yang pertama, rekomendasi tentang pengembangan platform data terbuka terintegrasi. Ini sudah terkait dengan SDGs. Ini cara-cara untuk buat itu kami sudah ada formulanya, Pak. Kemudian yang kedua, rencana aksi pengelolaan energi berkelanjutan Kota Surabaya. Kota Surabaya sudah ada, kami bisa menambah sedikit, ada tambahan modifikasi. Jadi di buku ini apa yang telah dilakukan existingnya ada, kemudian usulan kami apa ada juga. Kemudian yang ketiga ada rencana aksi pengembangan sistem pengelolaan sampah yang efisien cerdas Kota Surabaya. Ini sudah ada, sisa kami tambahkan apa yang dilakukan di negara luar yang bagus, gitu ya. Jadi best practice-nya di situ, tapi bernuansanya nanti teoritis Bapak gitu ya, melihat dari negara-negara yang sudah maju. Kemudian yang ketiga kami mencoba rencana aksi kaitan pengembangan infrastruktur hijau kota pemerintahan Kota Surabaya di semua stakeholder pemerintahan. Kemudian yang kelima adalah rencana aksi pengembangan kapasitas SDM PNS yang ramah lingkungan, adaptif teknologi. Nah ini juga cara-caranya menuju ke situ kami punya formulanya. Yang terakhir adalah bagaimana rencana aksi pengembangan penguatan IKU kedinasan berbasis SDGs. IKU. Indikator kinerja utama yang berbasiskan ke SDGs. Memang sudah berbasis, tapi untuk lebih berbasis lagi per poin-poin SDGs-nya, kami coba telah mengatakan berdasarkan itu. Ada. Nanti mungkin kalau saya butuh detail, mungkin Bu Suci ada nomor kontaknya. Jadi kita juga melakukan bagian dari RTH dan alhamdulillah satu-satunya kota di Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan RTH sesuai dengan Kementerian PUPR. Salah satunya kami. Jadi kalau di Kementerian PUPR itu kan luas kota itu minimum 30% adalah terbuka hijau, jadi 20 untuk ruang publik, yang 30% untuk yang 10% untuk private ya. Nah, kalau di kami untuk publik kita sudah di atas 20%, kita sudah 22,64%, jadi insya Allah sudah di atas. Kemudian kita punya 3 stasiun monitor udara dan alhamdulillah 3-tiganya itu kita temukan beberapa lokasi yang memang kawasan yang rawan terjadinya penurunan pada sedimen. Kemudian sistem transportasi kami juga insya Allah untuk angkutan, dan kita upayakan ada kebijakan merubah semua mobil dinas ini menjadi mobil listrik. Artinya untuk kepala dinas eselon 2 dan eselon 3 nanti mobil-mobil kami plat merah itu sudah, makanya kalau tidak pakai listrik yang plat merah udah pada dikembalikan ke sana. Bila kita mau ganti ke listrik semua, jadi kelihatannya kok kontradiktif. Di salah satu sisi kita menyampaikan, pemerintah menyampaikan harus bahan bakar fosil dihilangkan ganti listrik, tapi pemerintah mobil Indonesia masih pakai bensin semua, dan dikembalikan enggak kontradiksi. Lagi kita untuk menjadi listrik untuk yang pertama tataran dinas dulu. Pada saat awal persilihan kita hanya mampu menghasilkan listrik sebanyak 2 juta watt atau 2 megawatt. Nah sekarang alhamdulillah sudah bisa menghasilkan listrik sebesar 11 juta watt atau 11 megawatt, yang 9 kita sudah PLN. Jadi itu kemudian penyediaan listrik bagi warga Indonesia kami sudah kita lakukan, sehingga harapan kami tidak ada permasalahan sampah di Kota Surabaya. Kalau itu bandingkan dengan daerah lain, kalau daerah lain kan bagaimana sampah diambil dari rumah tangga, sampah komunal rumah tangga, kemudian ditumpulkan di TPA, yang ditumpuk pendamping saja, tidak diapa-apain. Kalau di kami, insya Allah dengan teknologi sekunderi gas landfill, kemudian gas metannya kita ambil, kita lakukan menjadi listrik, insya Allah
tumpukan sampah itu ya masih ada, tapi kita minimalisir nggak sampai terlalu memenuhi wilayah kota Surabaya. Di Sidoarjo, bahkan jauhan yang 70 km dari Surabaya, Malang yang 90 km itu melakukan transportasi di Gerakan Masyarakat Surabaya. Makanya ada istilah Maya Sari, Malang Surabaya sehari-hari setelah jalan itu. Nah, itu kan berdampak pada kualitas udara kami. Jadi penduduk yang seharusnya 3 juta, kalau siang ini bisa 2 kali lipat sampai hampir 2,5 kali lipat, bisa sampai 6 sampai 8 juta jiwa. Bayangkan kita harus berbagi oksigen dengan luasan yang 350 km persegi dengan penduduk sekitar 8 juta jiwa. Dan upaya kita untuk memberikan rasa nyaman di kota Surabaya itu menjadi salah satu domain tugasnya kami di sana, dibantu teman-teman. Itu Bu yang hal-hal yang telah kami lakukan untuk tugas kami untuk melayani masyarakat Surabaya. Kami ini kan bagian kami bagaimana terkait dari lingkungannya. Kalau yang lain masalah perizinan sudah dari yang lain untuk bergerak lebih jauh dalam rangka meningkatkan kinerja kami untuk menjaga kualitas hidup di kota Surabaya. Insya Allah ini akan kita pakai, dan mungkin pertemuan kita tidak hanya berhenti sampai di sini. Setelah selesai penelitian hanya jadi kemudian ditumpuk di perpustakaan, jadi kemudian menara gading saja, nggak ngapa-ngapain. Ini tetap menjadikan sama dengan penelitian dari yang lain, dari perguruan tinggi lain, akan kita coba kolaborasikan dengan yang telah kami lakukan, itu uji. Kalau kemudian kita butuh sinergi dengan beberapa perangkat daerah lain, nanti akan kita undang, kita diskusi, nanti diskusi bisa tahu dengan pencerahan terkait dengan materi penelitian. Jadi ya,